Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa wassalamu alaikum wa ala alihi ahli as-sidq wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala aidan inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faqbalu ma'dubatahu ata'tu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan kita bisa bermajelis dalam majelis imani, Qur'ani seperti ini. Dan begitulah hendaknya pada periode waktu tertentu dari hidup kita, kita harus mempunyai jalsah-jalsah atau tempat kita duduk yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sering mengajak para sahabat untuk melakukan yang namanya nu'minu sa'ah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun hanya 1 jam atau 1 saat. Tidak ada yang kita pikirkan yang lain selain ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lepaskan sementara gadget kita, HP kita. Kita berhenti dalam beberapa menit ini membicarakan dunia. Kita fokus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, membayangkan bagaimana kehidupan akhirat yang pasti akan kita temui nanti, baik itu surganya ataupun nerakanya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang mahal hari ini, di saat manusia dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, pekan ke pekan, hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, seperti seolah tidak bisa terlepas dari dunia. Tapi Allah karuniakan kepada kita
kelonggaran hati, keringanan langkah untuk menuju rumah Allah yang mulia ini, bersama-sama membuka kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabburi meskipun hanya seayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi insya Allah ini adalah sebuah amalun azim, sebuah amalan yang agung. Bahkan ini termasuk dawaul qalb, ya, obat hati yang paling utama, yaitu apa? Membaca Quran dengan mentadabburi makna-maknanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Tak lupa kami ingatkan, saat ini kita masih berada di bulan Muharram. Ya. Saat ini kita masih berada di bulan yang mulia. Kemarin sudah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada dari 12 bulan ini yang Allah khususkan, yaitu arba'atun hurum. Salah satunya adalah Muharram. Bahkan Al-Hasan berpendapat bahwasanya dari 4 bulan haram ini yang paling istimewa adalah bulan Muharram, di mana Allah menegaskan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada yang berpendapat fala tadhlimu fihinna anfusakum di sini adalah kaitannya dengan larangan berperang pada bulan Muharram ini, kecuali ketika kita diserang. Kemudian ada juga yang berpendapat ini adalah semua bentuk kezaliman, termasuk perbuatan-perbuatan dosa baik besar ataupun kecil. Allah mengkhususkan pada ayat ini akan bahayanya perbuatan zalim, di mana sebenarnya di luar bulan haram, di luar bulan Muharram itu kezaliman juga tidak boleh. Tetapi Allah tekankan lagi bahwasanya kezaliman di bulan-bulan haram ini ya lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama. Apa kemudian keistimewaan dari Al-Muharram itu? Ya, kenapa menjadi bulan yang mulia? Karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, ya, itu pahalanya lebih besar. Sebaliknya keburukan-keburukan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, itu juga dosanya menjadi lebih besar. Maka ikhtilaf syadakumullah, pada pekan terakhir di bulan Muharram ini, mari kita awasi diri kita, kita perkuat ibadah kita, benar-benar kita jaga diri kita dari perbuatan dosa. Karena hakikatnya tidaklah kita berbuat dosa kecuali kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai kemarin pada surah As-Saffat
ayat yang ke-57. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa kita selesaikan sampai paling tidak ayat 62. Ya, setidaknya ayat sampai ayat 62. Silahkan Mas Akmal dari ayat 58 sampai 62. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul 'azim. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan apa yang dilakukan oleh ahlul jannah. Bagaimana mereka aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka para penduduk ahli surga itu saling berhadap-hadapan, kemudian saling bertanya, ngobrol. Jadi ini adalah salah satu kenikmatan ahli jannah, itu adalah kenikmatan ngobrol. Ya. Yatasaalun di sini berbeda dengan yatasaalun pada ayat yang ke-27 yang juga dilakukan oleh ahli nar. Yatasaalun ahli nar itu adalah saling berbantah, saling menuntut, saling menyalahkan. Akan tetapi yatasaalun ahli jannah di sini adalah ngobrol, menceritakan bagaimana dulu kehidupannya di dunia. Dan ternyata ngobrol itu salah satu kenikmatan. Ya. Kebanyakan manusia suka ngobrol, apalagi yang sehobi, ya, wedangan, ngehe, ngekafe dan lain sebagainya sambil ngopi atau sambil yang lainnya. Itu memang kesukaan mayoritas manusia. Meskipun kemarin ada jamaah kita yang bertanya, terus gimana Ustadz? Saya itu nggak suka ngobrol orangnya, pendiam, sukanya baca buku sendiri,
Ya, nggak suka terlalu banyak ngomong. Wah, itu gimana? Ya, jadi kita harus pahami bahwasanya di surga itu ada semua jenis kenikmatan. Kemudian kalau Al-Quran itu menyebutkan beberapa kenikmatan, ya, itu adalah simbol-simbol kenikmatan yang ada. Dan kita hanya dicuplikkan sebagiannya saja. Dan pencuplikan sebagian itu tentu adalah nikmat-nikmat yang menarik bagi kebanyakan manusia. Nah, yang nggak suka ngobrol gimana Ustadz? Ya tenang. Nanti dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga sesuai yang dia inginkan. Kenikmatan yang lain, mungkin dia akan mendapatkan tempat yang sunyi, sepi, nggak ada siapa-siapa di situ. Ya, memang maunya itu, nikmatnya seperti itu. Sunyi, sepi, hening, gemericik air, ya, angin sepoi-sepoi, dihiasi dengan senja sore. Kalau itu yang dia inginkan, insya Allah ada. Bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari kenikmatan dia menyendiri di dunia. Atau bisa jadi, kalau di dunia nggak suka ngobrol, nanti di akhirat jadi suka ngobrol. Sehingga dulu di dunia nggak nikmat, di surga jadi nikmat. Gitu nggih Pak? Ya. Itu merupakan bagian dari kenikmatan ahli surga menceritakan. Kemudian yang dicuplikkan dalam surat ini adalah bagaimana salah satu ahlul jannah menceritakan apa yang dulu disampaikannya kepada temannya. Ini sudah kita bahas makna qala qailum minhum inni kana li qarin. Qarin di sini ada berbagai macam pendapat, baik itu adalah qarin itu adalah ada yang berpendapat itu syaitan, ada yang berpendapat itu adalah saudara kandung, ada yang berpendapat itu adalah teman. Ya. Tapi ala kulli hal dari berbagai pendapat itu kita bisa simpulkan ini adalah pihak yang dekat hubungannya dengan ahlul jannah tersebut tetapi berbeda ideologi. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mungkirul ba'ats, ya, mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian apa yang dikatakannya? Yaqulu innaka laminal musaddiqin. Ini juga sudah kita jelaskan. Dia berkata, apakah engkau dari orang-orang yang membenarkan, ya, membenarkan apa? Membenarkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Meskipun ada juga sebagian pendapat yang menyebutkan di sini menggunakan apa qiraat yang lain yaitu musaddiqin, ya, ada tasydidnya di atas sad yang bermakna bersedekah. Tapi ala kulli hal baik di sini maksudnya adalah tasdik, membenarkan, atau sedekah, bersedekah, tapi insyaallah tidak banyak merubah makna utamanya. Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun. Apakah jika kita telah mati dan kita telah menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Lamadinun di sini adalah la muhasabun, dihisab, atau la mujazun, akan dibalas, mendapatkan jaza dari apa yang kita lakukan. Qala hal antum muttali'un, ya. Qala hal antum muttali'un. Nah, di sini, ya, apa
ahli surga ini mengajak temannya sesama ahli surga yang diajak ngobrol itu untuk ngintip, melihat apa yang dilakukan atau apa yang sedang dirasakan oleh ahlun nar, penduduk neraka yang merupakan korinnya atau temannya dulu di dunia. Ya, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian dia melihat, mengintip apa yang terjadi di neraka, dan dia menyaksikan bahwasanya temannya itu berada di tengah neraka. Ya. Ini kalau As-Sa'di menjelaskan bahwasanya ini merupakan tambahan kenikmatan. Ya. Melihat apa yang dirasakan oleh ahli neraka hingga kemudian fanazdadu sururan, bertambah bahagia dengan apa yang dia dapatkan di surga. Qala tallahi in kitta latubdiin. Dia mengatakan, demi Allah, ya, engkau hampir saja memurtadkan aku. Nah, kemudian yang kemarin kita jelaskan terakhir, yang makna tarbawinya luar biasa. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal mukhbarin. Dan seandainya bukan karena nikmat dari Rabbku, maka aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Kemarin sudah kita jelaskan ada beberapa pendapat, baik makna di sini adalah nikmatu rabbi, di sini ada yang berpendapat ini adalah nikmat taufik wal hidayah, ya, kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat ini adalah nikmatul istiqomah wa tabat, kenikmatan istiqomah dan tabat di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan istiqomah dan tabat sampai akhir hayatnya dia bisa istiqomah. Bahkan ya, masa menjelang kematian, masa-masa sakaratul maut itu adalah masa yang paling berat, karena setan di situ perjuangan terakhir dia untuk menyesatkan manusia. Ya. Itulah kenapa orang yang sakaratul maut harus kita bimbing dengan talqin, karena perlu dikuatkan. Di situ dikerubungi syaitan untuk menyesatkan. Di titik terakhir itu, di detik terakhir dari kehidupan itu, ya, ada yang kemudian tidak diberi kenikmatan istiqomah, ya, dan ada juga yang Allah berikan kenikmatan istiqomah. Kemudian ada yang berpendapat laula nikmatu rabbi di sini adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafil arsyadakumullah, ini menyadarkan kita kembali bahwasanya ya, kita masuk surga, kita terselamatkan dari neraka itu bukan karena amalan kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannah. Ya, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Wala yujiruhu minan nar. Dan juga tidak ada di antara kalian yang amalannya menyelamatkan dari neraka. Wala ana. Termasuk aku, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa rahmatan minallah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sengaja kita ulang karena ini penting sekali. Bilang syadakumullah, ya, betapa
kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu. Betapa kita itu ya sehebat apapun kita beramal, sebanyak apapun kita berzakat, bersedekah, itu nggak cocok sama kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak cocok sama surga, nggak seimbang. Dan itu juga bukan yang menyelamatkan kita dari neraka. Lah gimana Ustadz? Kan ayat-ayat yang lain jelas ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, ada banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya apa yang didapatkan di surga itu merupakan jaza, balasan atas apa yang dia amalkan. Kemarin sudah kita jelaskan di antara pendapat Syekh Utsaimin dalam menjamak ayat yang berkaitan dengan jaza dengan ayat yang kita bahas ini, walau la nikmatu rabbi, itu adalah dengan cara apa? Ya, bahwasanya jaza di sini, bi di sini adalah as-sababiyah, menjadi sebab dia masuk surga atau terhindar dari neraka. Tetapi ya, tidak bisa mengimbangi, bukan iwadiyah. Jadi kalau ditanya seimbang atau tidak seimbang, ya nggak seimbang. Tapi itu menjadi salah satu sebab. Jadi yang memasukkan dia itu adalah tetap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu sebabnya adalah amalan dia, tetapi tetap kurang hingga kemudian ditambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat cara menjamaknya gimana, cara mengkompromikannya gimana. Jadi kalau masuk surga dan terhindar dari neraka itu sebabnya satu, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus fungsi amal di mana, Ustaz? Ya, fungsi amal di sini adalah nanti yang akan menentukan kita itu di surga yang mana. Nah, kita ketahui bahwasanya al-jannatu darajat. Surga itu berderajat-derajat. Masuk surganya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari nerakanya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surga mana kita? Apakah di paling bawah ataukah di tengah ataukah al-firdaus al-a'la? Itu nanti tergantung amalan kita. Jadi tiket masuknya itu rahmat ya. Terus nanti di deck keberapa, atau apakah VIP, apakah ekonomi, apakah bisnis ya. Apakah VVIP atau tambah lagi VIP, very gitu ya. Itu tergantung nanti amalan kita. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, tapi ala kulli hal tidak ada pertentangan dan bisa dikompromikan. Dan yukhafil arsyadakumullah, apa yang kita dapatkan di sini seharusnya membuat kita tidak maghrur dengan amalan kita. Ya, ini poin pentingnya. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan kita. Wah, aku wis ngene, wis ngono. Salatnya Masya Allah, ya, zakatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, ya mulailnya Masya Allah, dakwahnya Masya Allah. Ini hati-hati. Jangan sampai kita maghrur, tertipu dengan amalan kita hingga kemudian kita merasa berhak masuk surga. Rasulullah saja nggak merasa segitu. Ya, Rasulullah saja nggak merasa begitu. Beliau mengatakan wala ana, termasuk juga aku. Apalagi kita. Ini membuat kita tidak tertipu dengan amal, kemudian membuat kita tidak sombong, membuat kita tidak meremehkan orang lain yang mungkin kita nilai amalannya lebih
rendah daripada kita. Ini ikhwafil arsyadakumullah, dan membuat kita terus mawas diri untuk mendapatkan nikmat tersebut, karena itu pilihan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan sebuah doa, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Nih, rahmat. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri. Ini bahaya kalau sampai kita dilepas sama Allah, ya udah langsung menyimpang, belok. Maka terus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan istiqomah, kenikmatan tabat, kenikmatan taufik, kenikmatan hidayah terus menerus, dan jangan sampai dilepas meskipun hanya tarfata'in, sekejap mata. Karena apa, nanti yang akan menyelamatkan kita itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga, jangan magrur, tertipu dengan amalan kita sendiri, ya teruslah berharap, ya meskipun kita harus berusaha tanpa henti beramal, tapi tetap yang menjadi harapan kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadari sepenuhnya ya amalan kita sangat lemah, sedikit sebanyak apapun itu jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Ya, ini ikhwafil arsyadakumullah. Kemudian lanjutannya, afama nahnu bimayyitin. Afama nahnu bimayyitin. Ya. Apakah kita tidak dimatikan illa mautatanal ula, kecuali kematian kita yang pertama, wa ma nahnu, dan tidaklah kita bimu'adzabin, akan diadab. Ya. Ini khafil arsyadakumullah. Ada yang berpendapat dalam membaca ayat ini afdalnya, bahkan ada yang mewajibkan, adalah disambung. Afama nahnu bimayyitina illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Karena ini maknanya nyambung. Ya, bimayyitin kemudian mautatanal ula. Ya. Di sebagian Quran ada tanda la-nya. Ya. Sebagian lain nggak ada. Ya, meskipun boleh-boleh saja kita wakaf di sini, tetapi kalau kita hubungkan dengan maknanya maka lebih ahsan, lebih selamat ketika disambung. Ya. Ini adalah termasuk perkataan ahli surga. Ya, masih kelanjutan perkataan yang sebelumnya. Maka kita ulang dari ini biar nyambung. Ya. Jadi masih kelanjutan perkataan obrolan dari penduduk surga tadi. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. As-Sa'di menjelaskan bahwasanya afama nahnu, pertanyaan ini itu bukan benar-benar bertanya, tetapi adalah bentuk istifham bimaknal itsbat wa taqrir. Bertanya tapi maksudnya apa? Menetapkan atau menegaskan bahwasanya kita itu tidak mati, tidaklah mati di surga ini kecuali kematian kita itu hanya kematian yang pertama kemarin.
Kita di dunia kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan, ya. Habis itu nggak mati. Yang masuk neraka selamanya juga dia tersiksa selamanya, ya. Kemudian yang masuk surga dia selamanya hidup di surga, kekal selamanya, tidak ada kematian setelah itu. Jadi ini adalah maknanya. Imam At-Tabari menjelaskan makna ayat ini adalah al-karamah wal khulud fil jannah la mauta fiha wala adab. Bahwasanya ini obrolan antara ahli surga, kita ini tidak akan mati di surga. Al-karamah wal khulud, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Ulaika lahum rizqum ma'lum fawakih wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin, dan seterusnya itu kekal, ya. Wal khulud fil jannah la mauta fiha, tidak ada kematian di dalamnya, wala adab, dan tidak ada adab lagi berikutnya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, menurut Imam At-Tabari, ya, dari afama nahnu bimayyitin sampai ayat berikutnya itu merupakan perkataan ahli jannah, ya, merupakan perkataan ahli jannah. Nah, kemudian berikutnya apa yang dikatakan, inna hadza lahuwal fawzul azim, sungguh hada ini adalah, ya, hada ini kembalinya kepada kenikmatan-kenikmatan yang sudah disebutkan tadi. Lahuwal fawzul azim adalah keberhasilan yang agung, yang besar. Fawzul azim. Jadi apa sebenarnya keberhasilan yang besar? Yaitu tadi al-karamah wal khulud fil jannah, ya. Kemuliaan, kenikmatan dan keabadian di surga. La mauta fiha, tidak ada kematian setelah itu. Wala adab, dan tidak ada adab setelah itu. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Nah, kemudian Imam Al-Baghawi menyebutkan dua pendapat, ya. Perkataan ini diucapkan sebagai apa gitu? Untuk apa perkataan ini diucapkan? Pendapat yang pertama adalah ini bentuk al-hadith bin ni'mah, ya. Tahaddud bi ni'matillah. Dia mengatakan ini sebagai bentuk kebahagiaan dia dan menceritakan kenikmatan ini kepada orang lain, dan juga yang berpendapat kepada ahli neraka temannya tadi. Jadi tahaddud bin ni'mah dengan mengucapkan kenikmatan ini, ya. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Dia cerita itu, ngomong kayak gitu sebagai bentuk tahaddud bi ni'matillah. Nah, ada juga yang berpendapat ini merupakan at-taubih li ahlin nar bima yungkiru. Ini bentuk ejekan, penghinaan, ya, kalau bahasa kita nyokorke gitu ya, ngece kepada ahli neraka atas apa yang mereka ingkari dahulu. Nah, ini menurut Imam Al-Baghawi dua-duanya bisa saja masuk, ya, baik itu merupakan tahaddud bi nikmatillah
yang dia rasakan di surga, kemudian dia ceritakan kepada ahli neraka tadi, oh kita dapat kayak gini. Dan inna hadza lahuwal fawzul adzim. Ataupun itu merupakan taubih, merupakan penghinaan, merupakan ejekan kepada ahli neraka atas apa yang mereka ingkari dulu di dunia. Ini ikhwah fillah asyhadakumullah, ini luar biasa. Inilah yang harus selalu kita hadirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam alam bawah sadar kita, dalam refleks ya, pikiran kita, bahwasanya al-fauz al-azim itu adalah kalau kita bisa masuk surga, mendapatkan al-karamah minallah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat itu, wal khulud fiha, abadi di dalamnya, tidak mati lagi, dan tidak ada azab, adanya cuma nikmat. Itu adalah al-fawzul azim. Al-fawz al-azim itu bukan saat kita memperoleh derajat, ya, formalitas, strata keilmuan yang paling tinggi, ya, doktor, mungkin profesor, mungkin jadi al-alamah, jadi orang paling pintar sedunia. Itu bukan al-fawz al-azim. Al-fawz al-azim itu bukan ketika kita punya harta sebanyak-banyaknya, punya pesawat pribadi, jet pribadi. Saya dulu pernah bimbing jamaah datang cuma bertiga ke Mekah, berempat ya, pilot, pramugaranya, sama dia dan istrinya, pakai jet pribadi dari Jakarta. Saya nggak sebut namanya, orang terkenal, tokoh nasional, kaya banget ya, punya stasiun televisi, punya bank, punya. Apakah itu al-fawzul azim? Bukan. Ada juga yang punya pulau, gak puas cuma punya tanah, itu pengennya punya pulau sendiri. Al-fawz al-azim bukan itu. Al-fawz al-azim, al-fawz al-azim bukan ketika kita mempunyai istri yang cantik, gak cuma 1, 2, 3, 4, atau bahkan dia bisa punya istri di setiap negara, raja di raja. Nanti kalau sudah bosen, ya ini yang masih syar'i ya, yang sudah bosen kalau sudah bosen diceraiin, ganti lagi yang lain. Jadi yang terakhir itu bisa bongkar pasang. Yang nggak boleh bongkar pasang yang pertama. Ada nggak kayak gitu? Ada. Bahkan di kalangan masyayikh ada kayak gitu. Tak ada seorang syekh, saya juga nggak nyebutkan namanya, kaya raya di Mekah. Kita pernah ke rumahnya, sopirnya orang Indonesia. Cerita, syekh itu di Malaysia pernah punya istri, di Indonesia pernah punya istri, istrinya 4. Ya, beberapa tetap, terutama yang pertama, yang lainnya bongkar pasang. Ya. Apakah itu al-fawz al-azim? Bukan itu. Gak ada. Ya. Al-fawz al-azim bukan diukur dengan dunia,
capaian-capaian dunia, tapi al-fauz al-azim adalah sebagaimana yang ditegaskan di sini, inna hadalah wal fauzul azim, itu adalah ketika kita masuk surga, kita kekal di dalamnya, mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mati-mati. Enggak ada habisnya. Enggak ada bosennya. Enggak ada kenyangnya. Makan itu kalau enak, seenak apapun, kalau kenyang gimana, Pak? Suruh nambah 1 piring lagi, kira-kira enak nggak? Udah nggak enak. Ya. Mau makanan seenak apapun, semahal apapun, kalau sudah kenyang ya udah. Kan itu kenikmatan dunia kayak gitu. Ada habisnya. Mohon maaf, kita berhubungan biologis. Sepengen apapun kalau sudah ya udah kan. Kalau mau nambah lagi perlu waktu, Pak. Kalau udah ya udah, hilang semua tadi keinginan-keinginan tadi. Udah selesai. Mewah apapun rumah kita, seluas apapun rumah kita, yang kita tinggali kan juga gak bisa kita pindah-pindah tiap waktu. Bingung malahan. Kita tidur seluas apapun, ranjang kita kan nggak bisa setiap menit kita pindah pojok sana pojok sini. Ya tidur, kalau udah tidur ya udah di tempat itu. Seukuran tubuh kita, seluas kuburan kita nanti. Itu kenikmatan dunia kayak gitu. Tapi kalau kenikmatan akhirat nggak ada, kenyang nggak pakai kenyang, sehingga nikmat terus. Ya, minum khamar kemarin sudah kita jelaskan, la ghaul, tidak memabukkan sehingga enak terus. Ini adalah al-fauz al-azim. Kemudian ditegaskan berikutnya, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini, al-fauz al-azim ini seharusnya hendaknya orang-orang itu mengusahakannya. Ya, beramallah orang-orang yang beramal untuk yang seperti ini. Berusahalah orang-orang yang berusaha untuk kesuksesan ini, bukan untuk yang lain. Ya. Jangan sampai kita beramal, berusaha, kerja keras cuma untuk kesuksesan-kesuksesan yang sifatnya nisbi. Bahkan kita sendiri merasakan kita punya target, kita sukses pengen ini. Ya. Begitu sudah meraih, begitu sudah mendapatkannya biasa saja. Gitu. Ya. Biasa saja. Kita pengen punya rumah besar, begitu punya rumah besar ya biasa saja. Kita pengen punya kendaraan ini itu, begitu sudah punya juga biasa saja. Kita dulu cita-cita, kuliah sampai dokter, begitu dokter juga biasa saja gitu. Kita masih merasa bodoh juga gitu. Dan bukan kenikmatan, segala kenikmatan, bukan gitu. Begitulah kalau target-target kita itu adalah target-target duniawi. Nanti kalau kita sendiri sudah mencapainya, ya biasa saja. Kenikmatan oke saat mencapainya, tapi setelah itu apakah nikmat terus? Tidak. Kenikmatan itu ketika kemudian kita manfaatkan ya kenikmatan itu untuk kebaikan-kebaikan yang lain, hingga kemudian kita mendapatkan al-fauz al-azim, ya, kenikmatan yang selamanya. Ya, ini ikhwafil arsyadakumullah. Ya. Ketika kita memahami definisi dari al-fauz al-azim di sini, ya, ini pertama bagi kita yang sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, membuat kita tidak terlena.
Karena target kita ada yang lebih besar. Bukan hanya harta, bukan hanya tahta, bukan hanya status sosial, bukan kenikmatan-kenikmatan duniawi kelas kita dan selera kita dan obsesi kita, membuat kita tidak terlena. Sebaliknya, kalau ternyata kita ditakdirkan tidak mendapatkan kenikmatan itu, wes kerja ngoyo-ngoyo ya entuk emang semono gitu ya. Pengen ini pengen itu juga nggak kecapek, sabar ya. Al-Fawz Al-Azim itu bukan itu. Yang penting kita sabar, istiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rekoso di dunia, sengsara di dunia, susah di dunia cuma sebentar. Insya Allah kalau kita beriman, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan Al-Fawz Al-Azim ini. Dan kita nggak tahu di antara kita siapa yang mendapatkannya. Belum tentu yang ngomong di sini Al-Fawz Al-Azimnya lebih daripada yang mendengarkannya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, ukuran kesuksesan yang besar ini harus benar-benar ya kita hadirkan. Mungkin ketika kita ditanya ma huwal fawzul azim, ya secara teori kita akan menjawabnya bahwasanya al-fawzul azim ya kalau kita sudah masuk surga. Tapi kadang-kadang ketika itu tidak kita hadirkan, kita tidak istisyar, kita tidak merasakan terus-menerus, kita tidak menghadirkan perasaan itu ya dalam hidup kita, dalam hari-hari kita, hilang lagi itu. Maka itu pentingnya tilawah. Tilawah itu diulang-ulang biar kita ingat. Itu pentingnya menghafal, ya para santri. Menghafal bukan untuk menghafal, tapi menghafal itu proses kita menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran pada diri kita, menginstal Al-Quran itu pada otak kita, hati kita, alam bawah sadar kita. Hingga kemudian ketika ada masalah, ada kejadian, ayat-ayat itu keluar. Menjadi rumus-rumus canggih yang secara otomatis ketika ada masalah, kita dapat kesuksesan misalnya antum, Masya Allah, di sini juara 1. Ya. Atau lomba apa dapat juara 1. Merasa sukses. Kita ingat, Al-Fawzul Azim bukan itu. Ya, Al-Fawzul Azim nanti di surga. Maka terus kita berusaha tidak puas. Sebaliknya kalau kita lagi ada masalah, ya seolah-olah seluruh dunia menertawakan kita, atau kita berada di titik yang paling rendah, titik nadir dari kehidupan ekonomi kita. Semua orang, bahkan keluarga sendiri, ya, bahkan mungkin istri atau suami sendiri mencampakkan kita karena kemiskinan kita, bahkan anak-anak kita. Ingat ayat ini, keluar langsung rumus ini. Inna hadza lahuwal fawzul azim limithli hadza falyamalil amilun. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Ibnu Katsir menjelaskan kata-kata limithli hadza falyamalil amilun untuk yang seperti ini, yaitu al-fawz al-azim yang seperti ini, hendaknya orang-orang beramal atau orang-orang berusaha, orang-orang berjuang. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Qatadah ini merupakan kalam ahli jannah, perkataan ahli surga, sebagaimana rentetan ayat sebelumnya. Tetapi kalau Ibnu Jarir menjelaskan bahwasanya ini merupakan kalamullah, perkataan Allah. Jadi yang ngomong ini Allah, bukan ahli surganya. Ya. Paham ya? Ada dua pendapat yang mengatakan limit lihada fal ya'malil amilun ini adalah
ahli surga, lanjutan dari perkataannya sebelumnya. Ada juga yang berpendapat, termasuk pendapatnya Ibnu Jarir, yang mengatakan limit lihada falyamalil amilun ini adalah sudah beda judul, ya sudah beda kalimat, ya kalimat dari ahli surga itu berhenti di inna hadalah wal fauzul azim. Kemudian ini Allah mengingatkan kita, ya setelah Allah menceritakan, kemudian Allah mengingatkan kita untuk yang seperti inilah, ya hendaknya orang-orang berjuang, orang-orang berusaha dan beramal untuk mendapatkannya. Ini adalah kalamullah. Ala kulli hal, mana yang benar, apakah itu perkataan Allah, apakah itu perkataan ahlul jannah, iya, tapi ini adalah pesan yang penting bagi kita, ya inilah yang harus kita usahakan, yang harus menjadi tujuan utama kita, yang harus menjadi obsesi kita, yang harus terngiang-ngiang terus di hati, pikiran, alam bawah sadar kita siang malam, pagi dan sore, dan seluruh dalam aktivitas kita sehari-hari. Kesuksesannya ini yang kita harapkan. Ini ikhwafillah asyadakumullah yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada satu ayat lagi, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah yang seperti itu? Adzalika, apakah yang seperti itu? Khairun nuzulan, lebih baik, ya, atau kondisi yang lebih baik, atau tempat yang lebih baik, atau nikmat yang lebih baik, am ataukah syajaratuz zaqqum, ya, pohon az-zaqqum. Nah, ini kembali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kenikmatan surga yang seperti itu dengan deskripsi, dengan cuplikan yang telah diberikan kepada kita begitu nikmat itu, apakah lebih baik yang seperti itu, atau sebaliknya yang lebih baik itu adalah syajaratuz zaqqum. Ya, dan apa itu syajaratuz zaqqum? Ya, agak panjang, insyaallah akan kita bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini ikhwafillah arsyadakumullah yang bisa kita sampaikan. Banyak poin-poin terbawi yang tadi bisa kita ambil, ya. Yang utama adalah tentang definisi kesuksesan, definisi keberhasilan yang harus kita jadikan patokan utama, yaitu bagaimana kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang berarti itu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan apa? Kemuliaan, kenikmatan darinya, ya. Kemudian kekekalan, keabadian di dalamnya, la mauta fiha, ya. Tidak ada mati lagi, ya. Mati itu cuma sekali, al-maut apa? Al-mauta al-ula, ya. Kematian yang pertama dulu, ya. Setelah itu tidak ada kematian dan tidak ada adab. Ini adalah keberhasilan yang besar, keberhasilan, kesuksesan yang harus menjadi cita-cita, obsesi, dan target paling besar dari kehidupan kita di dunia ini. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.